Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Frenia Hawadi, Guru Besar Universitas Indonesia yang sebagai koordinator mata kuliah Kajian Literatur 2 Prodi S3 Sekolah Kajian Strategi Global Universitas Indonesia. Dalam mata kuliah ini yang ditujukan untuk mahasiswa S3 jalur riset, mahasiswa diminta untuk menyusun draft 0 dari disertasinya. Untuk itu dari awal sampai dengan UTS, mereka akan dibekali metodologi penelitian oleh dosen pembimbing akademiknya. Dan kemudian kami juga akan mengundang dosen tamu yang terkait dengan metodologi penelitian. Nah, kemudian setelah UTS, mahasiswa diminta untuk masuk dalam konferensi mini ya, untuk memaparkan hasil dari penulisan draft 0 disertasinya, proposal disertasinya. Nah, dalam konferensi mini tersebut, para mahasiswa yang lain sebagai peserta, juga dosen pembimbing akademik, ditambah dengan dosen yang menguasai atau yang sebagai pakar ya dari topik disertasi tersebut diundang sebagai reviewer. Nah, kemudian tahap ketiganya, mereka akan masuk di dalam podcast ini. Ya, jadi dalam podcast ini saya berharap bahwa mahasiswa akan memaparkan apa sih pikiran mereka tentang disertasinya nanti ini, kontribusinya apa. Halo, Pak Dita Trisnawan. Iya, Prof. Ini menarik ya, tentang proposal disertasinya itu tentang kekarantinaan kesehatan, fortifikasi, dan spasialitas dinamika selama pandemi COVID-19. Ya. Ceritakan dulu deh, Anda tuh kenapa sih tertarik dengan topik ini? Latar belakang mungkin terkait pekerjaan Anda mungkin? Iya, saya kebetulan menjadi dosen di Fakultas Teknik, Departemen Arsitektur. Dan juga latar belakang pendidikan S2 saya juga berkaitan dengan urban design. Jadi hal ini memang jadi terkait dengan konteks dari proposal ini, di mana saya merasa bahwa telah terjadi banyak perubahan ya pasca pandemi atau selama pandemi dan pasca pandemi COVID-19 yang merubah cara hidup masyarakat di Indonesia maupun di dunia lain yang yang terkena pandemi COVID-19. Jadi itu kira-kira Prof ininya latar belakangnya. Sebenarnya dengan telah lewatnya ya masa pandemi ini, apakah topik ini masih signifikan untuk dibahas? Apa Anda mau melakukan kayak flashback atau bagaimana? Ya, ini penelitian ini sebenarnya penelitian yang sudah saya lakukan sejak awal terjadinya pandemi tahun 2020. Yang data-datanya juga saya lengkapi ya berdasarkan observasi. Kemudian saya membuat sebuah peta dasar baru yang merupakan kombinasi dari tiga peta yang berbeda, peta udara, lalu peta dari Google Map, sama satu lagi peta jalan serta observasi. Jadi ada 3 peta dasar yang saya gabungkan menjadi satu secara manual. Jadi ketika proses itu berlangsung, saya melakukan juga koreksi terhadap peta-peta tersebut sekalian. Karena itu ketiga peta dasar dan dilakukan penggabungan secara manual. Ya, secara manual. Aduh, itu berapa lama pengerjaannya ini? Berapa bulan lah, karena kasusnya ada 36, Bro. Kasusnya 36 apa? Tempat, kantong permukiman. Kantong pemukiman. Ya. Oh. Dan itu berarti dari 36 itu ada 3 peta. Dari 3 peta. Jadi ada 3 peta ya. Untuk setiap 36 ya. Agak ribet juga ya. Ya, karena cukup karena ribet. pekerjaan sebagai arsitek udah biasa ya.
Ya mungkin mungkin justru di situ ada satu novelty ya. Jadi novelty-nya adalah membuat peta dasar baru dalam konteks mencari, mendefinisikan batasan atau teritori dari fortifikasi tersebut. Jadi fortifikasi ini adalah istilah yang saya angkat. Mungkin baru saya yang mengangkat fortifikasi ini sebagai istilah berhubungan dengan arsitektur dan kesehatan, karena fortifikasi yang ini merupakan analogi dari fort atau benteng, di mana kita berlindung, di mana kita melindungi diri ya, mempertahankan diri di dalam sebuah boundary gitu ya. Dan ini yang saya pakai analogi, saya pakai teori analogis berkaitan dengan itu, sehingga ketika orang membicarakan tentang fortifikasi tidak cuma berhubungan dengan militer, tidak cuma berhubungan dengan pertahanan, tapi juga bisa dianalogikan sebagai sebuah sifat membenteng gitu. Ya, dengan membenteng berarti kan tadi juga membenteng apa? Membenteng dari untuk kesehatan ya, dari penyakit gitu dari kan. Penyakit, betul. Tapi ini dikaitkan dengan space kan. Betul. Nah, space-nya ini artinya adalah keruangan dari perumahan pemukiman tersebut. Betul. Maksudnya makin luas pemukiman tersebut ya, apa makin sulit untuk benteng tersebut berfungsi atau bagaimana? Jadi benteng yang dimaksud ini adalah bersifat tidak nyata gitu ya, tidak kasat mata. Jadi orang merasa takut, orang merasa terancam dengan adanya bentuk fisik, tentu dia akan merasa aman. Tapi dengan dia tidak keluar dari boundary-nya, dari lingkungannya, itu juga adalah sifat membenteng juga, karena dia tidak mau atau tidak ingin berhadapan dengan bahaya tersebut. Jadi teori yang saya kemudian kembangkan adalah ada teori arsitektur berkaitan dengan fear, jadi tentang rasa takut, di mana teori ini banyak digunakan untuk penelitian berhubungan dengan permukiman yang tergated ya, gated community, lalu perumahan yang eksklusif, perumahan permukiman eksklusif. Nah, lebih lanjut ketika saya melakukan penelitian awal, ternyata permukiman elit itu ternyata lebih terbuka dibandingkan dengan permukiman yang menengah atau bahkan kampung. Apakah karena pemukiman elit itu rumahnya memang sudah besar-besar? Betul. Jadi mereka memang sudah ada benteng di dalam. Jadi benteng di dalam benteng gitu ya? Betul, memang begitu ternyata. Jadi fear-nya ini sebenarnya yang membentengi seseorang ya? Betul. Seperti itu ya. Dan dia sudah merasa nyaman di dalam bentengnya sendiri, rumahnya tersebut. Betul, ya. Nah, apakah nanti prediksi Anda untuk hasil temuan penelitian ini bahwa pemukiman yang perumahan kecil-kecil, sementara kan pemerintah sekarang lebih banyak buat rumah kecil-kecil ya, itu lebih rentan ya untuk rentan dari sisi kalau misalnya ada pandemi tadi. Pandemi itu. Ya, jadi lebih rentan, dan untuk itu solusinya apa menurut Anda? Resilience. Jadi setiap masyarakat, kelompok masyarakat ternyata memiliki respon terhadap aturan pemerintah, di mana aturan pemerintah juga tergantung dengan angka epidemiologi, statistik. Di daerah tersebut. Ya, di daerah tersebut atau di kantong permukiman tersebut lebih tepatnya. Jadi setiap kantong permukiman tadi yang saya bilang, ada yang elit, ada yang menengah, ada yang kampung, ternyata memiliki kebijakan sendiri atau kesepakatan sendiri berkaitan dengan polisi pemerintah. Oh, jadi dari 36 pemukiman yang ada sebagai lokasi penelitian, itu terdiri dari elit, menengah, dan gitu. Bercampur. Dan masing-masing itu memiliki polisi sendiri untuk menjaga, memprotek warganya, seperti itu. Jadi level pengamanannya kan ada protokol kesehatan yang 5M itu pun juga diterapkan bervariasi. Ya, karena kearsitekannya di mana nih? Nah, kearsitekannya di sini. Jadi kalau
salah satu teori utama yang saya pakai kan mengenai walls dan gates. Ya. Jadi walls dan gate itu adalah walls itu tembok, walls dan gate itu gerbang. Jadi semua kasus yang 36 ini yang saya pilih dia harus memiliki unsur itu, unsur Walls and walls gate. dan situ. Walls dan gate itu bisa dia merupakan permukiman yang memang didesain sebagai gated community, tapi dia tetap memiliki gates dong ya. Lalu permukiman yang dulunya memang terbuka, kemudian memiliki portal, memiliki palang pintu ataupun gerbang, dan mereka juga memiliki boundary gitu. Jadi bisa didefinisikan boundary-nya. Tapi bukannya kalau menurut saya waktu zaman COVID itu bukan semua daerah kantong-kantong pemukiman itu memang punya gate ya. Jadi ada peraturan masuk ini bukanya portal yang kapan. Bukannya semuanya begitu. Ada. Jadi ada portal-portal yang biasanya terbuka menjadi tertutup kemudian. Iya ya kan, seperti itu. Atau dipermanenkan selama pandemi itu. Iya, ya. Jadi itu saya rekam. Itu termasuk yang jadi perhitungan Anda ya. Terekam. Jadi terekam. Jadi sebenarnya gates ini adalah kunci dari bagaimana komunitas itu sehat ya, tetap terjaga ya. Tetap terjaga gitu. Kurang lebih begitu. Oh gitu. Dan yang menarik sebenarnya dari ke-36 ini karena skalanya berbeda-beda, maka setelah saya analisa, kemudian saya melakukan sintesa terhadap berkaitan dengan teori, maka ada kecenderungan mereka ini memiliki respon yang berbeda-beda. Jadi misalnya begini, misalnya ada permukiman elit yang ternyata bersebelahan dengan kampung, di mana ada orang kampung yang bekerja pada rumah mewah tersebut sebagai ART atau sebagai asisten. Pada zaman pandemi gimana tuh? Nah, mereka kan harus tetap ada akses terhadap itu. Jadi di situ terlihat bahwa ada kecenderungan untuk membuka gate itu lebih terbuka lah, lebih luasa gitu ya. Sehingga orang bisa hanya keluar orang masuk. tertentu aja ya, kan. Betul, hanya orang tertentu. Sangat selektif sekali. Ya. Tapi yang menarik adalah bagaimana Anda memilih 36 kantong pemukiman. Ini Jakarta aja skalanya ya. Jabodetabek. Ya. Itu gimana cara pemilihannya? Secara random karena pelaksanaan survei itu dilakukan ketika pandemi. Jadi ketika pandemi kita masih Jadi waktu pandemi Anda udah berpikir itu? Ya, sudah mikir. Jadi kita menggunakan masker, juga kita memaksimalkan penggunaan Google Map dan Street View untuk menunjang observasi berdasarkan foto ya. Kalau misalnya foto kalau sulit untuk mendapatkan foto, maka saya menggunakan Google Map. Dan Google Map itu dengan Street View kita juga bisa melihat kondisi gate itu ketika sebelum pandemi, Prof. Oh gitu. Ya, jadi itu yang saya bilang tadi, saya melakukan kalibrasi mungkin ya, disebut kalibrasi sehingga saya menemukan peta dasar di mana saya bisa mendefinisikan mana walls-nya, mana gates-nya. Dan itu perubahan gerbang dulu dan ketika pandemi itu berbeda ketika kita buka Street View-nya, kalau ada ya. Dan kebetulan mayoritas ada. Jadi pemilihan 36 itu juga secara random di setiap kota Jakarta Timur ada, Selatan ada, Barat ada, Depok ada, Bogor ada. Jadi mewakili Jabodetabek ya. Sebenarnya ya pada waktu kita ngomong walls and gate ya. Apakah untuk gate ini sebenarnya apakah perlu distandartin nggak? Selama ini kan cuma pelang biasa aja ya. Tapi ada satpamnya ya. Ada keamanannya kan. Ya, setiap gate ya. Apakah cukup gitu atau misalnya menunjukkan bahwa ini yang terbuka, kadang-kadang suka random ya, di sini tertutup, di sini terbuka gitu. Itu gimana tuh? Merekamnya adalah dengan cara bertanya kepada satpam ketika pandemi seperti apa. Dan yang lebih menarik lagi adalah Indonesia itu melakukan strategi lockdown yang berbeda dengan negara lain. Dan ini menjadi termasuk novelty Anda kan? Betul. Ya. Karena berarti kan karena ini strategi kajian global ya, global. Anda ngambil dari negara mana aja benchmarknya? Di Vietnam ada, Cina
nanti yang Italia yang mungkin yang paling parah ya. Mhm. Tapi Indonesia ini menjadi Malaysia juga. Jadi Indonesia ini menjadi contoh yang paling berani menurut saya karena melakukan buka tutup, jadi bukan full lockdown. Kalau kita ingat, Itu udah diakui oleh iya, apa namanya dalam artikel jurnal yang lain. iya. Oh. Jadi ada PSBB, ada PPKM, kalau kita ingat. Banyak Jadi lah, banyak ininya lalu ya. ada PPKM mikro. Jadi dan ini ternyata strategi ini ternyata mampu mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Dan itu menurut saya ini wajib direkam, wajib saya jadikan model ya. Kalau misalnya nggak gitu bisa kolaps kan ekonomi, karena kalau bisa betul. benar-benar lockdown Nah, itu. full gitu ya. Ya, itu. Dan memang nggak bisa ada formula yang sama untuk setiap negara, Iya, dan itu betul. yang Anda rekam seperti itu ya. Iya. Oh, jadi Indonesia memang termasuk yang bisa keluar cepat ya Betul, dari betul. ini. Jadi Terutama harapan untuk saya, sisi ekonominya ya. betul. Nah, ini kalau bagaimana harapan tadi Anda? Jadi harapan saya kalau model ini bisa menjadi sebuah case ya, best practice dari penanganan pandemi, maka apabila terjadi pandemi di kemudian hari, maka strategi ini akan bisa dijadikan referensi untuk. Dan dari riset Anda ya, udah jalan kan selama ini ya? Sudah. Ada berapa macam yang disarankan untuk yang buka tutup itu? Untuk buka tutup itu juga kembali lagi kepada skala permukimannya dan kelasnya ya. Karena untuk yang untuk yang kampung sendiri sebenarnya kita sekarang bisa melihat ada portal-portal, sebenarnya portal kecil gitu ya. Berupa pintu besi. Iya. Tapi itu sebenarnya dan merupakan gate juga gitu. Suka permanen juga loh itu. Karena banyak loh di mana di daerah Kebayoran itu saya lihat kayaknya agak sulit ya. Mau masuk mana tutup gitu. Iya. Dan itu mungkin bisa dibandingkan apakah pada saat pandemi ada atau enggak gitu kan betul, yang ikutnya. Iya, betul. Jadi nanti saya membuat semacam infografis berupa matriks ya, mungkin representasi dari buka tutupnya si gate itu dan disesuaikan dengan periode ketetatan. Ketetatan itu maksudnya yang PSBB, pembatasan sosial dan pembatasan sosial dan ke masyarakat ya, pembatasan sosial dan kegiatan masyarakat. Jadi variabel itu dengan variabel buka tutup itu kita bisa melihat bagaimana masyarakat itu bersikap. Tapi yang saya juga berpikir gini, pembentengan yang tadi ya dengan buka tutup itu ya, pemilihan bahwa ini dikasih portal yang itu enggak, itu siapa yang nentuin gitu? Ketua RT-nya atau berdasarkan flow kendaraan yang banyak di situ atau bagaimana? Itu ditanyakan nggak dalam penelitian? Iya, salah satunya tadi status pandeminya yang berapa banyak yang terkena apa enggak gitu ya. Dan satu lagi mengenai kasus ya. Semakin ada kasus di situ maka semakin ketat dia menjaga. Tapi itu apakah dihitung nggak persentase dari gate-gate yang ada di pemukiman itu dan berapa persen biasanya itu ditutup misalnya? Sehingga space-nya cuma tinggal 10% yang dibuka. Ada informasi itu ada. Jadi saya mencoba untuk membuat agar 36 case ini setara dari sisi skala, maka saya harus membuat sebuah diagram yang menjelaskan bahwa di kantung permukiman ini ada 5 gate misalnya. Di kantung permukiman ini ada 3 gate. Gitu. Jadi berarti di 36 itu ada profil dari berapa jumlah gate-nya betul. Dan berapa jumlah kasus yang terjadi di situ. Betul. Sehingga nanti Anda akan mendapatkan satu profil bahwa semakin kasus banyak itu persentase gate yang dibuka berapa. Betul. Juga ada yang model bukan buka tutup tapi dia modelnya dijaga atau dibuka separuh. Itu ada informasinya semua ternyata. Maksudnya dijaga, dibuka separuh gimana? Pintunya, gate-nya tuh dibuka separuh. Jadi orang keluar masuk tuh mau nggak mau harus lambat dan kemudian diperiksa. Jadi ada tahapan itu ketika ada periode itu. Diperiksa itu adalah kalau itu orang asing ya, artinya bukan penduduk di dalam kan. Betul ya.
Oke, jadi ini ya sekarang lagi kita katanya ada informasi ada pandemi lagi ya. Betul, betul. Jadi ini mungkin bisa menjadi satu masukan ya untuk pemerintah daerah terutama ya. Jadi berkaca belajar dari pengalaman yang waktu itu. Ya. Kalau misalnya dari sini sebenarnya termasuk di dalam arsitek itu dalam apanya? Kan arsitek macam-macam ya. Ini masuk dalam apa? Arsitek apa? Kota, perkotaan. Kota. Jadi apa Dan Anda namanya? memang di situ Iya, spesialisasinya. kebetulan S2 saya urban design, jadi perancangan Urban kota. design ya. Dan ini berkaitan dengan menata ruang kota. Jadi kalau berkaitan dengan keilmuan saya, maka dinamika spasialnya itu yang menjadi menjadi core ya. Yang jadi Sedangkan urban health adalah konteksnya, lalu kekarantinaan adalah cara untuk dinamika spasial karena tadi yang lalu lalang itu ya orang gitu seperti itu ya. Dari 36 permukiman itu saya juga melakukan penelitian kuantitatif berkaitan dengan apa yang di variabel apa aja? Variabelnya sebenarnya lebih kepada residen yang ada di dalam permukiman tersebut. Saya memperoleh 205 responden. Wah, banyak juga ya dari 36 itu. Dari 36 itu secara random ya. Data demografisnya gimana, laki perempuan, usianya? Usianya juga bervariasi, tapi ya anak-anak enggak, yang lebih kepada orang yang mengambil keputusan sendiri lah, sudah mengambil keputusan yang sendiri. Mau dilihat variabel apa? Jadi variabelnya adalah bagaimana mereka menyikapi fortifikasi ini. Oh, dikaitkan dengan apa? Jadi mereka bergerak, misalnya dari rumah, mereka mau keluar lewat mana? Apakah mereka harus memutar karena gerbangnya ditutup misalnya? Apakah mereka memesan makanan GoFood itu ya? Lewat GoFood misalnya. Terus yang mau dikuantitatifkan apanya? Jadi hubungan jadi jumlah berapa orang yang kemudian menyikapi benteng-benteng tadi, fortifikasi tadi, bagaimana mereka bersikap, itu nanti keluar prosentasenya. Itu lebih pada frekuensi berarti ya. Jadi bukan pada hubungan ya. Bukan hubungan itu, tapi ini secara deskriptif umum. Berarti. Deskriptif, betul. Ada prosentasenya keluar. Iya, jadi ya frekuensi keluar. Ya, prosentase. Baik, menarik sekali. Mudah-mudahan lancar ini untuk masuk ke seminar proposal ya. Seminar hasil karena sebelumnya udah ada kegiatan untuk itu. Baik, sukses ke depannya, Saudara Dita Trisnawan. Terima kasih untuk telah berbagi untuk kita semua. Terima kasih, sukses. Baik, pemirsa, teman-teman, sudah kita bersama dengan Saudara Dita Trisnawan, seorang arsitek dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dan ini hasil penelitiannya sangat baik sekali, yang kita banyak belajar tentang kekarantinaan kesehatan, fortifikasi, dan spasialitas. Dan khususnya untuk Anda yang berkecimpung dalam arsitektur perkotaan ya. Ini tentang dinamika spasial dan kesehatan perkotaan. Saya cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.